sesi pertama yang diadakan oleh Bidang Kajian Kewirausahaan, Inovasi, dan UMKM Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Jadi Bidang Kajian Kewirausahaan, Inovasi, dan UMKM Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini ada untuk mengkaji isu-isu yang sedang hype gitu ya, sedang tren yang berguna untuk kemajuan kewirausahaan pada umumnya dan khususnya pada UMKM. Jadi ini adalah session pertama kita ya, yang akan diisi oleh Mas Nova Suparmanto. Ini adalah, saya bacakan kurikulum vitae-nya ya. Mas Nova Suparmanto SPD MSc, ya, kelahiran Bantul 24 November 1989, jadi masih muda banget ya ini ya. S1-nya di Fakultas Teknik UNY dan S2-nya di Fakultas Teknik UGM. Wah, lulusan UGM juga ini. Jadi beliau sekarang adalah pemilik dari CV Astutik Indonesia. Beliau juga founder dan kepala inkubator teknologi di Pusat Pengembangan Technopreneurship Indonesia atau PPTI di Yogyakarta. Dan beliau juga founder dan CEO dari PT PMC Teknikindo. Lalu di PT Wahana Lintas Nusa Persada dan di PT Panorama Timur Jaya itu adalah tempat bekerja beliau dulunya ya. Nah, ini pengalaman organisasi. Wah, ini sudah mendampingi UMKM dan forum-forum kewirausahaan sudah banyak ya, Mas Nova ya. Dan sebagai fasilitator dan trainer kewirausahaan bersertifikasi BNSP dan lain-lain. Pemuda pelopor nasional oleh Kemenpora RI dan pemenang kedua lomba inovasi bisnis oleh BPO DIY. Wirausaha muda pemula berprestasi oleh Kemenpora RI. Banyak sekali. Mandiri yang technopreneur, Bank Mandiri ya. Pemenang kedua bidang non IT. Dan peraih dana hibah Tekno Pemuda oleh Kemenristek Republik Indonesia. Partisipan dari Asia Social Innovation Camp Singapore oleh SIKAM dan UNDP. Peraih emas karya tiang lompat tinggi elektrik di PIMNAS ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Wah, jadi dulu waktu mahasiswa juga jadi mahasiswa berprestasi ini ya, Mas Nova ya. Keren banget. Publikasi dan bukunya juga banyak sekali, papernya Development and Performance Analysis of the Gunung Kidul Cultural Potential Application based on PWA, ini di UNY. Lalu buku From Research to Technopreneur. Paper-paper lain juga banyak, papernya yang sangat teknis ya, ini terkait dengan inovasinya, antara lain perancangan dan evaluasi usabilitas website e-commerce batik, dan paper tiang lompat tinggi elektrik. Nanti diceritain ya Mas Nova ya, ini tiang lompat tinggi elektrik ini apa ini? Saya penasaran ini. Siap, siap. Lalu paper Fun Lyrics, media pembelajaran bahasa Inggris melalui lirik musik untuk platform Android, dan lain-lain banyak sekali. Baik, sebelum kita tanpa berpanjang-panjang lagi ya, langsung kita mulai saja. Ini kalau saya bacakan semua CV-nya, banyak banget ini, berjam-jam ini kayaknya ya, baru selesai. Baik, silakan Mas Nova. Ya, baik. Oke, baik, terima kasih Matur nuwun Bu Risa atas kesempatannya. Terima kasih dari FEB UGM, Bapak Ibu dosen, dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat ya, meskipun di tengah pandemi bagi pelaku KM dan yang lain-lain. Oke, izin untuk share screen ini sambil masih nunggu ada peserta lagi atau bisa langsung ke materi Bu Risa? Bisa langsung aja Mas Nova. Langsung aja ya. Oke, siap. Karena ya, oke.
Ya, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul di sini malam Minggu yang syahdu ya, bisa belajar bareng, sharing. Jadi temanya sharing session ya. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, barangkali lebih berpengalaman. Di sini ada kawan-kawan juga dari pelaku pendamping usaha dari beberapa daerah yang hadir di sini. Jadi mohon izin nanti kalau misal salah dalam penyampaian, ada yang perlu dikoreksi, seperti itu bisa dibantu untuk dikoreksi gitu. Oke, slide-nya apakah sudah muncul? Sudah. Oke, siap. Baik, ini untuk nanti untuk penyampaian materi, insya Allah sekitar 20 menit, nanti kita lebih banyak diskusi aja ya, Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak semuanya yang sudah hadir di sini. Kemarin saya juga sudah share ke beberapa siswa yang kebetulan saya dampingi, Bu. Jadi di program ternyata sekarang tidak hanya mahasiswa yang digenjot ya wirausaha ya, tetapi juga dari level SMK itu juga teman-teman adik-adik kita itu mereka sudah diarahkan menjadi seorang pelaku usaha sedini mungkin gitu, seperti itu. Jadi kemarin sudah saya share dan ada beberapa yang sudah daftar dan mudah-mudahan bisa join di kesempatan hari ini, dan nanti mungkin kita saling bisa ngobrol gitu ya nanti di kesempatan ini. Oke. Jadi seperti yang di request kemarin dari Mas Ihsan, ini juga beliau luar biasa sebenarnya, nanti bisa menyampaikan sendiri materinya sebenarnya, tapi karena ya biar orang luar gitu ya, jadi ini kesempatan saya untuk berbagi pengalaman terkait dengan inovasi ya. Jadi nanti kita mungkin diskusi ya tentang inovasi, dan kurang lebih kalau garis besarnya adalah ketika krisis ya sekarang ya, termasuk pandemi ini, di dalam krisis itu apa yang sebenarnya terjadi, kemudian yang penting lagi adalah bagaimana bisa bertahan gitu. Syukur-syukur tidak hanya bertahan tapi menyerang gitu ya. Jadi ketika pandemi itu tidak turun, tidak rugi, tapi justru malah omsetnya bisa meningkat. Nah, ini nanti yang kita pelajari bersama dari beberapa mungkin tempat yang lain gitu ya, karena tempat saya sendiri mungkin kalau dikatakan apakah terpengaruh gitu ya, itu juga ya bisa pasti juga terpengaruh. Cuma nanti bagaimana cara kita menyikapinya seperti itu. Itu yang nanti mungkin menjadi poin utama untuk pembahasan atau diskusi kita sore hari ini. Oke, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Novas Parmanto. Saya selalu menggunakan fotonya yang lama, jadi biar kelihatan masih muda, semangatnya muda terus gitu ya. Ini foto terbaik 10 tahun terakhir ini fotonya, jadi saya pakai. Oke, meskipun kemarin kalau di sesi sebelumnya itu banyak yang protes ya. Masih foto kapan Mas masih kurus gitu. Ya, ini masih proses awal merintis usaha gitu. Jadi dengan berkembangnya usaha kita gitu ya. Jadi kalau pandemi jangan sampai terus badannya kurus tapi tetap harus berkembang. Oke, saya tukang kompor, tukang alat batik, tukang wastafel, tukang yang lain gitu ya. Kemudian ada IG juga, ada Instagram, sama website, sama email. Nanti monggo Bapak Ibu, saya tadi juga sudah follow Bu Risa di Instagram. Mudah-mudahan nanti, karena di sini sesinya sangat terbatas sih waktunya, sangat sedikit sekali, nanti cuma sekitar 1,5 jam, jadi kita bisa lanjut silaturahim, bisa lanjut diskusi, sharing-sharing itu di media yang lain. Kita bisa manfaatkan beberapa media yang ada. Alhamdulillah, ini sedikit ya. Jadi dari awal kuliah dulu, awal kuliah 1, saya sekitar tahun 2010-an, sudah 11 tahun, sekarang dipercaya menjadi komisaris di CV Astuti Indonesia ya, alhamdulillah. Jadi ya ini selingan ya, tapi bukan background dari musisi ya. Jadi dari pelaku memang murni usaha, dan alhamdulillah menjadi komisaris di CV Astuti Indonesia, dan ini juga sudah BUMN ya teman-teman ya, jadi bukan badan usaha milik negara tapi badan usaha milik Nova gitu ya. Jadi ini hidupnya kemarin dengan yang sedang yang sedang hot ya. Jadi kita bisa memiliki banyak usaha ya dengan jadi komisaris. Tapi setelah komisaris kemarin ada yang tanya, Mas, nanti setelah komisaris terus jadi musisi enggak gitu ya? Ya enggak lah, kan background-nya juga bukan musisi gitu. Oke, itu selingan. Jadi ini salah satu usaha yang saya miliki di CV Astuti Indonesia untuk pelaku peralatan ya, produsen peralatan, inovasi, ada di dalamnya
mungkin yang paling terkenal, ya paling populer itu Astuti adalah kompor batik listrik. Nah, itu salah satu produk yang kami miliki. Kemudian banyak yang tanya kenapa kompor batik listrik, terus seberapa populernya, seberapa hebatnya kompor ini. Nah, nanti ada di slide kita bahas bersama. Ini salah satu quote penyemangat kita sore hari ini. Ini pesertanya ada yang muda, ada yang Bapak Ibu ya macam-macam, tapi mudah-mudahan semuanya semangatnya sama. Jadi jiwanya jiwa muda semua. Mana slide-nya tadi, guys? Lebih baik bermandikan darah dan keringat selagi masih muda daripada bermandikan air mata ketika sudah tua. Oke, semangatnya awalnya ini. Karena ini saya wajib sampaikan di setiap kesempatan untuk diskusi gitu ya. Oke, saya mengawali diskusi kita pada sore hari ini dengan sebuah fakta ya, dengan sebuah peristiwa yang masih hot ya, yang masih hangat dan masih yang sekarang terjadi. Ini tadi juga saya sudah share ke beberapa grup juga. Jadi Bapak Ibu sudah tahu semuanya ya, di gambar ada salah satu bukan supermarket, tapi sudah kelasnya sudah di atas hypermarket ya, sudah besar seperti itu, namanya Giant. Itu ternyata di akhir Juli besok ya, bulan depan itu sudah menutup gerainya di seluruh Indonesia. Nah, ini salah satu kasus atau salah satu hal yang terjadi. Kemudian yang lain adalah, saya tidak masukkan ke slide, ada juga Bank BNI yang menutup hampir 100 cabangnya di Indonesia dan beberapa bank yang lain. Saya tahu karena tetangga saya kerja di bank tersebut dan cerita gitu ya. Jadi akhirnya tahu, terus saya cari informasinya, oh ternyata beneran gitu ya. Kemudian ada banyak perusahaan BUMN ya, BUMN yang beneran punya negara ini ya, termasuk Garuda itu yang akhirnya banyak karyawan yang mengajukan pensiun dini dan sebagainya. Jadi yang ingin saya sampaikan kalau di dari peristiwa ini adalah istilahnya itu the end of asset heavy company. Jadi matinya, kalau dikatakan matinya atau berakhirnya sebuah perusahaan dengan aset yang berat, aset yang besar itu, aset yang banyak seperti itu ya. Nah, ini salah satu hal yang perlu dicermati juga, dan ini juga bisa menjadi penyemangat, inspirasi bagi pelaku UKM ya. Ternyata tidak hanya IKM, UMKM saja yang terdampak kemudian ditutup gitu ya. Banyak juga teman-teman saya yang usahanya ditutup atau mengurangi karyawan atau istilahnya itu hidup segan mati tak mau itu ya. Jadi ya nanti nunggu momen gitu ya, nunggu era momennya ada lagi gitu. Meskipun itu entah kapan ya, ternyata banyak yang mengatakan ya new normal ini ya sampai besok akan seperti ini terus gitu ya. Tapi bagi sebagian teman-teman saya itu masih menunggu itu ya. Jadi apakah menunggu ini sesuatu yang benar atau memang kita harus bergerak. Nah, ini nanti saya juga butuh diskusi ya dengan Bapak Ibu, kawan-kawan, Mas Mbak semuanya. Nah, bagi pelaku usaha yang asetnya termasuk tempat kami ya, kami masih skala kecil menengah, IKM skala kecil menengah, itu dengan aset yang tidak terlalu banyak ya, dengan nilai yang tidak terlalu tinggi, valuasinya juga tidak terlalu wow gitu. Nah, sebenarnya ini juga jadi peluang. Ternyata tidak selalu perusahaan dengan aset yang besar itu bisa sustain seperti itu. Nah, ini yang nanti kita diskusikan. Oke, kemudian ini saya ingin biar kita asik ya diskusinya. Saya ingin tanya ke Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang di sini pelaku usaha, pelaku UMKM, pelaku IKM, ada pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana itu UMKM, IKM bertahan. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin termasuk yang berusaha bertahan atau justru yang masih proses belajar gitu ya. Tapi tahu ada temannya, ada tetangganya, saudaranya yang pelaku usaha itu masih bertahan dan malah justru berkembang. Nah, oke, silahkan minta tolong ya Bapak Ibu, silahkan digunakan untuk kolom chatnya. Kolom chatnya ini open ya, bisa dipakai ya. Bisa, ya, bisa. Bisa dipakai ya, Bu. Silakan bisa. Oke, Bapak siap. Ibu untuk Ya. menjawab pertanyaannya di chat box. Oke. Ya, nanti untuk jawaban yang paling menarik, nanti saya mungkin ada beberapa pertanyaan nanti dapat dari buku, nanti dapat buku atau hadiah dari saya nih.
di akhir acara. Ya buat diskusi penyemangat ya. Oke, Siap. silakan digunakan kolom chatnya. Tadi ada Mas apa namanya teman saya juga ini lebih senior ini malah ya Mas Warsis Mawardi ini, monggo Mas bisa ikut menyumbangkan idenya karena ternyata nanti yang saya sampaikan ya, biar sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Monggo Bapak Ibu kolom chatnya bisa digunakan ya. Tempat saya kok belum muncul ya kolom chatnya ya. Ada yang sudah ngechat belum ya? Kok belum muncul ya? Sudah ada belum Bu Risa ya? Belum ada Mas Noval. Oh, belum ada ya? Ya. Kenapa ini masih malu-malu ya? Ini saya aja nih, saya ada pertanyaan jadi saya ketik di chat box. Tapi nanti iya. bisa di nanti aja. Oke, kalau pertanyaan nanti ya bisa langsung diskusi juga nggak apa-apa sih. Cuma saya ingin saya yang bertanya dulu nih ya sebelum nanti saya ditanya. Karena nanti kalau pembicara itu pasti akan ditanya itu. Nah, sekarang sebelum dapat kesempatan ditanya, sebelum Bapak Ibu, teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Nah, ini saya ingin tanya dulu ini. Kira-kira yang bisa bertahan ya, karena kita materinya adalah bagaimana cara usaha itu bisa bertahan gitu ya. Nah, itu caranya seperti apa? Apa saja ya, apa saja usaha yang bisa bertahan, bisa seperti itu. Kemudian kenapa kok bisa mereka bertahan? Mengapa? Kemudian yang terakhir adalah bagaimana caranya. Nah, boleh dijawab salah satu aja. Misal contohnya, oh Mas saya punya tetangga itu dulunya apa namanya pelaku usaha batik ya, industri batik tapi di fashion atau di kria apa bikin kain batiknya seperti itu. Kemudian ketika pandemi ini saya dapat data itu ternyata ya 8:2 ya, 8 yang tidak bisa bertahan, 2 yang bertahan di kasus industri batik ya. Saya tahu karena saya juga pelaku batik gitu ya. Kemudian nah dari 2 ini kok bisa yang 8 itu apa namanya istilahnya ada yang benar-benar mati total, ada yang itu tadi ya hidup segan mati tak mau itu sementara beralih profesi dulu gitu. Jadi usahanya tetap ada tapi tidak berjalan. Jadi sementara alih profesi yang lain dulu gitu ya, macam-macam. Kalau saya ke Kulon Progo itu ada yang terus usahanya jadi tambang pasir, jual ke pasar, jualan makanan macam-macam. Jadi beralih profesi dulu, nanti nunggu momen yang tepat baru jualan batik lagi seperti itu. Nah, atau seperti apa gitu ya. Nah, ternyata contohnya ini ya, contohnya adalah yang bisa bertahan 2 dari 8 itu ternyata mereka membuat produk-produk kreatif sesuai dengan sekarang ya pandemi ini ya. Misal adalah membuat masker batik seperti itu. Nah, ada salah satu apa namanya istilahnya itu customer ya dari Astutik itu dari Cilacap ya. Nah, itu saya tahu karena berteman di sosial media, kita saling keep in touch ya, saling komunikasi, masalahnya mereka apa. Nah, itu mereka bikin masker batik, kemudian dipeseni dari salah satu CSR atau PBL, ya, Program Bina Lingkungan dari sebuah BUMN, kemudian penjualannya luar biasa banyak. Nah, ketika pandemi itu bukan tutup, tapi malah menambah rekrutmen karyawan gitu ya. Nah, ini salah satu kejelian, salah satu tips ya, salah satu cara yang dilakukan untuk industri batik. Nah, ini salah satunya. Nah, ini siapa tahu nanti dari Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya ada juga yang melihat atau mengalami, boleh mengalami sendiri seperti apa. Boleh digunakan kolom chatnya, silakan. Ini masih on apa namanya di laptop semua enggak ini? Di HP sama laptop enggak ini? Nanti kalau saya satu arah takutnya jadi kayak kuliah sore ini ya, Bu ya. Nggak apa-apa, Mas. Oh iya. Oke. Belum ada ya? Saya tunggu 30 detik lagi ya. Monggo silahkan. Sambil nunggu mungkin satu kasus lagi, cerita lagi. Saya punya teman usahanya alat kesehatan ya. Nah, ini alat kesehatan ini salah satu yang apa namanya ya bukan bahagia di atas penderitaan ya katanya ya. Kalau kita melihat, wah mereka bahagia, ada orang menderita, banyak orang kena, tapi malah penjualannya tinggi, menikmati profitnya, nah gitu ya. Tapi memang karena jeli melihat peluang tadi ya. Nah, alat kesehatan itu ketika sebelum pandemi hanya punya satu cabang,
Tapi setelah pandemi ini punya 5 cabang ya sekarang ya di tahun kedua pandemi ini ya. Kalau yang normalnya kan biasanya kalau kita usaha itu tahun pertama kemarin tempat saya juga termasuk yang masih bisa survive ya. Masih, dan alhamdulillah omsetnya kemarin malah tahun 2020 itu tertinggi selama 5 tahun terakhir itu. Jadi pas pandemi itu catatan keuangannya malah tertinggi gitu. Selama 5 tahun terakhir. Jadi ya alhamdulillah saya ya bersyukur sekali gitu ya. Kemudian karyawannya juga ada beberapa yang tambahan baru. Nah itu yang, tapi masih kalah ya dengan teman saya tadi alat kesehatan dari 1 cabang, kemudian ketika pandemi ini cabangnya jadi malah 5. Nah itu luar biasa. Belum ada ya? Oke, nanti Ada satu silakan itu, Mas. Sudah ada ya? Mengapa harus bertahan agar tetap dapat membantu karyawan? Oh iya, siap. Kok tempat saya nggak muncul? Oh, di atas nih. Ya, dari Mas Ihsan sendiri. Oke, ini matur nuwun Mas Ihsan TV Smart Batik. Nah, ini salah satu apa namanya ya, masih satu angkatan ya, mirip-mirip ya. Yang masih satu generasi nih. Yang luar biasa. Jadi pelaku inovasi ya, pelaku usaha yang masih muda yang luar biasa. Jadi mengapa harus bertahan? Karena agar dapat membantu karyawan. Caranya mengubah target pasar dan berinovasi dengan motif-motif batik baru. Selain itu bisa juga menjalin kemitraan dengan komunitas dan organisasi nasional. Nah ini merasakan sendiri ya. Ini pelaku usaha langsung ini yang menjalankan langsung. Jadi saya juga terinspirasi juga dari Mas Ihsan ya. Jadi ketika pandemi kemarin orderannya setiap hari itu update-nya orderan masuk terus gitu ya. Jadi luar biasa ini. Jadi ini salah satu yang 2 dari 8 tadi. 8 pelaku usaha batik yang tetap survive, tetap melakukan, ya kuncinya di inovasi ini ya. Tetap inovasi ya, baik inovasi di produknya maupun inovasi pemasaran ya, di manajemen ya. Ini yang dilakukan Mas Ihsan. Akhirnya bisa masuk ke dalam kelompok usaha yang bertahan. Kemudian motivasinya adalah punya beberapa karyawan yang ketika usaha kita itu tutup, itu semacam ya kita iba ya, semacam kasihan nanti mereka akan kerja di mana, dapat penghasilannya dari mana, sedangkan mereka punya keluarga dan sebagainya. Nah ini sama juga tempat saya ya. Kenapa akhirnya nanti saya punya produk pas pandemi itu juga sama sebenarnya nanti kasusnya. Oke, terima kasih Mas Ihsan, tapi ini nggak tak kasih hadiah karena internal dari UGM ini. Yang lain ada lagi nggak ini? Ini bagus ya. Jadi membuat motif-motif batik baru. Kemarin sempat ada juga motif corona ya. Kemudian motif kombinasi corona. Meskipun ada beberapa yang takut ya, nanti pakai seragam kain batik corona nanti kena corona gitu ya. Kemarin ada guyonan ya, tapi cuma guyonan aja. Nanti pakai motif corona nanti bisa mengundang corona nggak ini ya? Nah gitu. Ya enggak ya, kita kalau tanya ke yang bikin itu, ya itu untuk edukasi aja ya, tapi untuk lebih aware ya kalau memang COVID itu ada, kemudian untuk menjaga prokes dan sebagainya itu ya. Kalau tujuannya kan itu ya, bukan untuk menakut-nakuti. Oke, sambil menunggu lagi, monggo Bapak Ibu sarannya atau usulannya atau jawabannya dari pertanyaan saya silahkan. Kemudian sambil nunggu kalau belum ada saya lanjutkan dulu. Oke, ada yang pernah mendengar istilah ini kalau Bapak Ibu semuanya? Ada yang pernah? Kalau yang pernah mohon dicat sudah gitu seperti itu. Saya ingin tahu yang sudah pernah mendengar istilah ini. Kalau belum ada cat, saya anggap berarti belum pernah ada yang tahu istilahnya. Belum ada ya? Oke. Ini banyak ya pesertanya ya, lumayan. Masih takut-takut ya. Oke. Kita belajar bareng ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Nanti kita saling mengoreksi. Oke, salah satu kenapa dulu kok kita kalau belajar itu harus sampai ke negeri Cina ya. Itu karena di sana ada banyak wisdom, banyak pepatah kuno, pepatah lama itu yang sangat inspiring sih menurut saya gitu ya. Salah satunya ini. Jadi tulisannya seperti ini sih, kalau saya baca Cinanya ini nggak bisa, tapi kalau baca Indonesianya bisa, bacanya Weiji gitu ya. Jadi Weiji ini di Cina itu beranggapan ketika ada sebuah krisis itu a time of danger ya. Krisis di dalamnya itu termasuk misal krisis ekonomi, krismon itu, kemudian kalau sekarang ya krisis pandemi ya. Ini termasuk juga dalam sebuah kedangeran ya, sesuatu ya kondisi yang bahaya gitu ya.
Nah, ternyata ketika krisis ini akan dibarengi dengan sebuah peluang, opportunity, jadi a time of opportunity gitu ya. Jadi ini berbarengan. Jadi kalau ketika ada sebuah krisis, ada sebuah kondisi yang berbahaya, itu juga akan muncul peluang yang baru. Nah, pepatahnya mengatakan seperti itu. Jadi kalau orang melihat kejadian sekarang pandemi itu hanya dari satu kacamata ya, kacamatanya misal dua kanan kiri, hanya melihat dari kanannya saja, ini pandemi adalah sesuatu yang bahaya, ini nanti akan mematikan ekonomi, akan mematikan usaha, akan membunuh inovasi, kita tidak bisa apa-apa. Nah, itu ketika hanya dilihat dari kacamata sebelah saja ya, dari hanya salah satu kacamata. Nah, ternyata kalau di Cina kita harus melihat dari sudut pandang yang lain juga, bahwa ketika krisis itu juga akan muncul banyak peluang. Nah, termasuk inovasi itu muncul karena ada sebuah masalah, ada sebuah kebutuhan, ada sebuah kondisi yang menyebabkan orang itu tidak nyaman, tidak enak, tidak bisa melakukan sesuatu dengan maksimal. Nah, akhirnya muncul sebuah inovasi. Nah, makanya ini penting. Jadi perlu dipahami dan ini semangat yang luar biasa. Jadi kalau ada krisis di situ ada peluang. Intinya seperti itu. Kalau dan banyak sekali yang sudah membuktikan ya. Tadi ada beberapa contoh yang sudah saya sampaikan dan masih banyak yang lain. Oke, ini case by case-nya. Yang pertama adalah kalau ini perubahan cara bisnis ya. Kalau istilahnya startup atau istilah trennya sekarang itu era disrupsi itu ya, disrupsi atau disruption era gitu. Jadi perubahan cara bisnis. Nah, nanti akan ada triple disruption gitu ya, nanti akan muncul itu nanti di akhir. Nah, ada beberapa perubahan cara bisnis yang terjadi dalam 5 tahun terakhir dalam bisnis, dan ini sangat fenomenanya luar biasa, cepat sekali ya, cepat sekali dalam ya 5 tahun terakhir ini. Oke, yang sebelah kiri dari layar Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak semuanya, adik-adik ini kalau ada siswa yang sudah join ini, itu sebelah kiri adalah tren menurun, artinya merah ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah, yang sebelah kanan adalah tren meningkat, hijau. Ya. Jadi yang menurun ini kan danger gitu ya. Kalau yang hijau artinya kan go silahkan lanjut gitu ya, dan terus meningkat gitu. Oke, yang sebelah kiri kalau diamati ini retail di Indonesia bertumbangan. Tadi yang paling terakhir di foto jadi pembuka kita di diskusi sore hari ini adalah Giant ya. Kemudian kemarin ada juga yang di Amplas itu salah satu brand yang cukup besar setelah bertahan hampir 20 tahun kalau tidak salah ya, terpaksa menutup. Terus kemarin perpisahannya itu sangat romantis apa ya, melo, sangat menyentuh hati gitu ya perpisahannya ya, ungkapan dari karyawan-karyawannya yang di situ bertahan sampai 20 tahun. Artinya kalau dulu itu usaha bisa melewati 5 tahun itu sudah aman gitu ya ilmunya ya. Kemudian 10 tahun lebih bisa bertahan lagi, fondasinya semakin kuat. Nah, 20 tahun itu sudah, kalau dulu ya, itu sudah dikatakan ini sudah pasti nanti bisa bertahan sampai 7 turunan gitu ya, sudah akan lama gitu umurnya. Ternyata sekarang itu berubah ya ketika negara api menyerang ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika terjadi era sekarang yang namanya disruption ini, yang terjadi perubahan cara bisnis ini, jadi yang usaha sudah 20 tahun pun, itu kemarin banyak tutup. Kalau Giant itu berapa tahun nanti Bapak Ibu searching sendiri ya, sudah berapa tahun dia ada di Indonesia itu nanti ya, silakan bisa dicari. Dan beberapa yang lain ini ya, beberapa yang lain dari kasus yang terus menurun. Oke, kemudian yang kanan ini terus meningkat. Nah, ini kalau ditarik garis utamanya adalah ini semuanya platform digital itu ya, marketplace platform digital menggunakan internet, semuanya online. Ini trennya, data transaksinya nanti dicari sendiri, data transaksi tahun terakhir tahun 2020, jumlah transaksi online 2020 itu luar biasa, 4 kali meningkat dari tahun sebelumnya. Jadi setiap tahun itu peningkatannya itu hampir 4 kali. Di 3 tahun terakhir itu sampai 4 kali lipat peningkatannya. Nah itu nanti dicari sendiri, monggo dari Bapak Ibu nanti dieksplor. Ini saya ingin mengatakan kalau yang online, teknologi ini terus naik. Nah, kenapa kemudian kembali ke pertanyaan tadi, Mas Nova kok bisa bertahan di usahanya atau beberapa teman pelaku saya yang lain bertahan, kenapa?
Karena saya awal membangun usaha itu, awal pemasarannya awalnya itu dari digital, dari online. Kenapa online? Karena saya termasuk yang menjalankan usaha itu dari nol ya, Bapak Ibu ya, Mas Mbak semuanya. Jadi dari nol, bukan usaha warisan gitu ya, bukan usaha turunan atau bukan usaha dapat ini Mas, silakan pengelola sudah jadi bisnisnya tinggal menjalankan. Nah, kayak semacam itu bukan. Jadi benar-benar saya membangun dari nol. Nah, dari nol ini otomatis ya modalnya minim, modal nekat-nekatan ini ya. Nah, itu kemudian ya modalnya terbatas lah, dan sebisa mungkin kita memaksimalkan yang ada ya. Jadi tidak dengan meminjam dan sebagainya. Nah, karena modal terbatas, akhirnya kita memilih untuk menggunakan digital marketing, digital media, dan semuanya kita sudah serba digital dari awal. Nah, ini yang sebenarnya ketika pelaku usaha itu dari awal sudah digital, ketika kemarin pandemi, itu yang saya lihat lebih dari 50% mereka bisa tetap survive, gitu ya. Tapi ketika mereka kagok atau apa istilahnya, kaget gitu ya, terkejut ya dengan era teknologi seperti ini, tiba-tiba online. Nah, ketika orang tidak bisa kemana-mana, hanya bisa di rumah saja gitu ya, tidak bisa membeli secara langsung, tidak bisa menyentuh barang secara langsung. Nah, itu yang saya amati 50% ketika mereka sudah basicnya itu mereka digital, itu mereka tidak akan terpengaruh banyak, justru malah lebih meningkat. Nah, yang jadi masalah kan tadi yang yang pelaku usaha yang belum sama sekali menyentuh era platform digital. Nah, ini yang jadi catatan bagi saya. Nanti mohon maaf, mohon dikoreksi kalau tidak tepat ya. Oke. Kemudian ada perubahan model bisnis. Model bisnis itu kalau di di FEB, di bahasanya di manajemen itu istilahnya bagaimana sebuah usaha itu bisa meng-create value gitu ya. Bisa menghasilkan value. Value itu bisa berupa uang, profit, bisa juga berupa data-data, bisa juga berupa sebuah traffic gitu ya, traffic pengunjung atau data customer, potensial customer. Nah, itu menghasilkan value. Itu caranya bagaimana model bisnisnya. Nah, ini sama. Yang sebelah kiri itu tren menurun, yang sebelah kanan ini trennya meningkat ya. Oke. Ada komentar belum masuk ya? Belum ada lagi ya komentar ya? Oke. Oh, ada ya? Oh, sudah ada. Oke. Ya, sambil saya bacakan ya, nanti biar nggak tertumpuk, nanti di akhir biasanya ketumpuk banyak gitu ya, nanti nggak sempat bahas. Gitu. Jadi biar kita diskusi aja. Nanti boleh kalau mau on cam gitu ya, Bu Risa ya, biar ya, biar kita saling kenal juga. Tadi Mas Miftah sudah, Mas Ihsan sudah, kemudian yang kedua dari Ibu ini ya, Mbak Tuning Octavia. Saya ingin menyampaikan kenapa masih bisa bertahan karena produk mahar dan seserahan masih tetap diminati dan calon pengantin tetap ada setelah aturan diizinkan melakukan pernikahan dan kebijakan saat pandemi. Oke, meskipun ini juga diakui kalau saya lihat jumlah orang menikah ketika pandemi ini turun ya. Iya, nanti ya Mbak Tuning ya, kalau kemarin ya, karena juga di tempat saya prokes ketat, orang akhirnya memutuskan untuk menunda tahun depan atau berapa bulan lagi. Nah, itu jadi memang sempat juga ada ada kekosongan juga ya, beberapa bulan pasti tidak ada order itu, kemungkinan juga ada. Tapi kalau sekarang ketika sudah ada prokes ya, sudah ada new normal, sudah bisa melaksanakan pernikahan, nah akhirnya jalan kembali. Nah, jadi bisa bertahan, tapi sempat turun juga. Benar nggak ya nanti ya? Moga bisa dikomentari ya. Saya yakin tetap sempat turun karena sempat tren orang menikah itu turun. Nah, saya tahunya karena saya punya teman fotografer khusus wedding gitu ya, wedding fotografer, videografer itu ya 1 tahun kemarin istilahnya ya jadi tahun terburuk gitu ya bagi fotografer wedding itu ya. Ketika semuanya pernikahan sangat terbatas, sangat perizinannya agak sulit seperti itu ya. Kalau sekarang sudah mulai jalan lagi. Oke, ini pertanyaan ya. Bagaimana membuka mindset bisnis yang tertutup karena kondisi pandemik? Oke, nanti mudah-mudahan pertanyaan bisa terjawab ketika materi selesai gitu ya. Oke, kemudian kami mesti bertahan. Labuhan Ratu, Neneng Suryani. Ibu Neneng ya, Suryani. Karena saat pandemi banyak UMKM serupa yang berhenti produksi. Oke, ini berarti pinter ya, yang lain memutuskan tutup, Bu Neneng memutuskan untuk tetap bertahan karena yang lain tutup. Ini berarti peluangnya lebih besar ini gitu ya. Oke, ini bagus ini, luar biasa nih, acung jempol ini.
Jadi kami melihat itu adalah peluang. Contohnya dengan meluaskan pasar online karena banyak yang tidak bisa berbelanja langsung. Nah, ini produknya keripik buah Lampung. Oke, wah, ini jauh sekali nih dari Lampung ya, Bu Neneng Suryani ya, Labuan Ratu ya. Oke, salam dari Jogja ya, Bu Neneng. Oke, yang lain memutuskan apa namanya untuk tutup, banyak toko tutup, nah ini satu yang buka. Nah, akhirnya customer yang butuh mau nggak mau arahnya ke yang buka ya, ke sini ya. Kemudian sudah biasa dengan online, terus ditingkatkan lagi, meluaskan. Artinya sebelum pandemi kan berarti sudah berkecimpung di dunia online ya, sudah di digital ya. Tapi ketika pandemi ini lebih diseriusi lagi, modalnya yang awalnya itu untuk pemasaran nyetak, semuanya diarahkan, dianggarkan untuk online. Jadi untuk iklan, untuk endorse dan sebagainya, bayar Google Ads dan sebagainya. Nah, ini bagus ini. Kemudian keripik buah Lampung kemudian dilakukan inovasi produk juga ya, barangkali ya. Jadi bisa bertahan, bisa dikirim melalui ekspedisi keluar kota, bisa bertahan beberapa hari dengan di frozen atau dengan teknologi pengemasan makanan yang lain. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang 2 dari 8 yang bisa bertahan ini ya, luar biasa ini. Salut ini untuk Ibu. Kemudian Ibu Retno Rembulan ya, Victorina Collection. Industri masih bertahan adalah industri yang mampu melihat peluang dan menyesuaikan dengan produknya. Misalnya menggunakan media online pemasaran. Ada GL apa ya? GL ya, Ibu ya? Atau salah satu ya? FB, YouTube, GL itu apa ya? IG maksudnya mungkin. Oh, IG. Oh iya ya, IG. FB, Balik ya, YouTube, Ibu ya. Oke. Atau TikTok gitu ya, mungkin ya sekarang ya. Ataupun media marketplace yang lain. Kemudian disesuaikan dengan pasarnya, bertahan untuk kelangsungan usaha baik untuk pribadi maupun karyawan. Nah, ini motivasi yang luar biasa juga. Jadi kalau kenapa apa namanya semangatnya seorang pelaku usaha itu tinggi, karena ini ya mereka tidak memikirkan diri sendiri gitu ya. Di belakangnya itu ada banyak yang ditanggung gitu ya, ada banyak orang di belakangnya yang akan sangat bergantung dengan ownernya. Makanya saya jadi ingat apa namanya teman saya upload buku ya, ada buku bagus itu mengatakan gini, kalau bisnis sampai gagal, itu yang salah itu bukan pandemi, bukan produknya, yang salah itu ownernya itu ya. Kenapa? Karena ya yang punya decision akhirnya itu owner itu ya, mau tetap bertahan, tetap berjuang, mau maju, mau mundur, mau menyerah itu ownernya. Jadi jangan salahkan pandeminya, tapi salahkan ownernya itu ya. Ada salah satu buku yang seperti itu. Jadi terus saya juga termasuk yang ketampar itu ya. Waduh, berarti ini kalau sampai usaha ini apa namanya tutup, nah nanti akan jadi pembicaraan di karyawan, kemudian besok anak cucu gitu ya. Kalau anak cucu, oh dulu usaha orang tua saya itu tutup karena kena pandemi, nggak bisa bertahan, nggak bisa melihat peluang, nggak bisa berinovasi. Nah, nanti akan jadi cerita. Jadi cerita yang kurang bagus itu ya. Nah, makanya ini semangatnya pelaku usaha itu yang jadi saya juga apa namanya tersemangatnya di sana. Jadi ada 17, kalau saya ada 17 karyawan di belakang saya, satu karyawan misal punya 2 anak, ada 4 orang ya, 17 kali 4 ini yang menggantungkan hidupnya ya istilahnya ya. Nah, kalau sampai tutup, nah bagaimana ceritanya? Nah, ini sama. Kemudian Koperasi Mandiri Sejahtera. Oke. Infonya dong Pak Nova di awal bisnis yang dijalani Pak Nova dan info potensinya. Oke, nanti ada di slide berikutnya Pak. Mohon bersabar. Oke, siap. Kalau sambil nunggu lagi nanti silahkan saya lanjutkan ya, nanti di slide ada untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Oke, selanjutnya adalah perubahan cara transaksi. Tadi cara model bisnisnya sudah, kalau ini yang contoh fenomenal itu tahu bulat, kalau yang dulu tahu ya, ceritanya tahu bulat ya. Tapi mungkin ada beberapa yang sudah tahu seberapa hebatnya dengan model bisnis mendatangi customer, dengan digoreng dadakan, masih hangat, harganya 500, nah itu model salah satu contoh bisnis model yang luar biasa, wow gitu ya. Oke, kemudian ada juga perubahan cara transaksi. Nah, kalau dulu sebelum pandemi ya juga ya, transaksi secara langsung dengan uang cash itu masih aman ya, dan orang tidak khawatir, tidak ragu-ragu. Nah, kalau sekarang orang bayar dengan apa namanya uang cash itu, wah kekhawatirannya banyak ya, karena dengan ada sentuhan, ada proses apa namanya sentuhan di situ, yang banyak yang megang itu banyak orang gitu ya, dan kita nggak tahu sehat atau tidak. Nah, itu orang khawatir. Makanya sekarang sudah banyak cashless. Kemudian tarik uang store tunai, tarik uang sekarang juga tanpa menggunakan kartu ya, artinya tidak ada sentuhan tangan juga. Kemudian bayar di supermarket semuanya sekarang cukup menggunakan HP juga. Nah, ini sesuatu yang apa namanya perubahan finansial teknologi ya, fintech ya kalau istilahnya itu ya, yang luar biasa. Bahkan ada lagi sekarang konsep
semacam kartu kredit modern ini ya. Jadi pay later gitu ya istilahnya ya. Jadi sekarang ya bayar apa namanya beli dulu aja, bayarnya nanti gitu ya. Jadi apa namanya berkembang di banyak marketplace ya ini ya, terutama marketplace yang sudah besar-besar itu bahkan apa namanya sampai besar ya yang bisa kita gunakan itu luar biasa. Jadi kita bisa beli barang dulu, bayarnya nanti. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang dulu itu ini tidak mungkin berkembang kalau zaman dulu ya. Mungkin sebelum era teknologi itu ini masih sesuatu banyak orang yang takut, sesuatu yang ditakutkan ya, sesuatu yang dikhawatirkan. Nah, kalau barangnya dikirim dulu atau orang suruh pakai dulu nanti bayarnya terakhir belakangan, kalau orangnya lari ya dibawa lari, nggak mau bayar dan sebagainya, ini gimana ini? Nah, itu yang kasus-kasus yang dulu sebelum teknologi. Tapi ternyata sekarang trennya berubah. Saya sangat sering ya, dan alhamdulillah beberapa kali transaksi nilainya nominalnya itu luar banyak tanpa ketemu orangnya, kemudian dengan basis kepercayaan orangnya transfer DP 50%, 30% dari nominal yang banyak itu juga DP-nya berarti juga banyak tanpa tahu ya lokasi kami usahanya itu berkunjung langsung gitu ya produknya, terus orangnya itu tidak kenal sebelumnya. Nah, ini ternyata sekarang sesuatu yang biasa ya di bisnis ya. Meskipun ada juga yang nakal-nakal itu tetap pasti ada, tapi sekarang rasanya itu lebih nyaman. Teknologi itu menyebabkan lebih nyaman. Kita lebih safe ya, merasa lebih aman ketika melakukan transaksi ini. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi. Termasuk juga COD, meskipun di banyak sekarang di berita itu banyak kurir COD yang dimarahi di apa namanya dipukuli sama customer ya. Nah, ini juga sekarang makanya jadi apa namanya penelitian juga ini ya di teman-teman di Bapak Ibu dosen manajemen, sebenarnya COD ini efektif tepat nggak itu untuk pelaku untuk usaha di Indonesia ya. Jadi karena sekarang banyak kasus itu ya. Ketika pesan nggak lihat barangnya, nggak baca deskripsinya biasanya ya, nggak baca deskripsinya, akhirnya check out barang sampai ternyata kok ukurannya jadi lebih kecil. Nah, akhirnya nggak mau dikembalikan ke kurirnya. Yang kasihan kurirnya sebenarnya ya. Udah capek-capek malah dimarahin nggak dapat bayaran. Nah, akhirnya sekarang viral ya ini ya di apa namanya di TV ya, di media massa ya. Nah, sebenarnya meskipun ini konsepnya bagus sebenarnya ya, konsepnya agak bagus dan berhasil di salah satu marketplace namanya OLX ya. Dulu namanya OLX itu apa namanya? Dulu apa ya? Sebelum nama OLX itu ya. Nah, dulu saya lupa. Nah, OLX ini toko bagus. Toko bagus, benar ya. Ya, betul lah. Ini ada pelaku usaha yang sudah lama ini sebenarnya. Jadi sudah tahu. Kalau yang baru-baru kan tahunya OLX, tapi kalau yang tahu toko bagus berarti sudah memulai digital bisnis itu sudah lebih dari 5 tahun ini. Oke. Benar nggih, Bu? Tadi ya. Oke. Jadi COD ini ternyata berhasil untuk kasus-kasus produk tertentu ya, tetapi tidak untuk juga beberapa produk yang sangat sensitif. Produk sensitif itu biasanya sangat speknya itu rumit, sangat detail, salah sedikit itu peluangnya customer kecewa itu sangat tinggi gitu ya. Nah ini jadi kembali lagi nanti kita tidak membahas ini tepat atau tidak ternyata, tapi ini ya sesuatu yang terjadi sekarang. Jadi cash on delivery. Dan ini bagi pelaku usaha, tempat saya juga sekarang untuk produk yang furnitur, untuk rumah indah ini, saya jalankan juga ini ya. Jadi ada minimum order tertentu, misalnya 500.000, nah nanti COD di tengah atau diantar barangnya. Nah ini salah satu juga terobosan untuk mengantisipasi tadi yang customer yang kurang yakin ya, ketika belum melihat barangnya secara langsung. Nah itu karena ini juga ada. Oke, kalau belum ada chat lagi tadi yang menjawab lagi. Ini sudah sering saya sampaikan di beberapa materi dan mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melihat kasusnya tadi ya. Ini masih kaitan dengan heavy asset tadi ya. Dan dengan lawannya heavy berarti apa? Lawannya berat berarti yang soft gitu ya mungkin ya. Soft asset yang asetnya itu ringan, asetnya itu sedikit, asetnya tidak banyak. Nah, ini contoh case-nya. Ada yang menjawab silahkan di kolom chat atau mic juga boleh ya, mikrofonnya dinyalakan boleh. Yang pertama, yang perusahaan yang menjual buku harga dari 5.000 sampai 26 juta. Ternyata saya juga baru tahu ada buku itu harganya puluhan juta itu. Kalau iPhone itu merek-merek Apple itu HP harganya 25 juta itu biasa ya. Sudah Bapak Ibu sudah tahu. HP-nya kok 25 juta itu buat beli HP yang lain itu dapat 20 gitu ya. Itu bagi kalau orang-orang yang
generasi yang sebelum milenial ya, istilahnya apa, kolonial gitu ya, itu kaget tuh, ngapain beli HP yang mahal-mahal. Nah, ternyata juga ada buku yang harganya puluhan juta itu ya, saya juga ada agak, ternyata ada juga. Nah, ini ada sebuah perusahaan, tapi dia tidak punya toko bukunya secara fisik satupun gitu ya. Apa ini kalau ada yang tahu? Silakan di chat, di kolom chat kalau atau on mic juga boleh ini. Oke, monggo. Oh, ada di chat ini. Amazon, oke, betul nih ya. Ini Bapak atau Ibu ya, Sakti Amazon. Oke, ya, betul sekali. Langsung terjawab ini sudah kayaknya pesertanya sudah jago-jago ini, Bu. Sudah expert ini, sudah ahli-ahli ini sepertinya ini. Oke, lanjut yang kedua. Mana kursor saya? Oke. Ada perusahaan yang menyewakan lebih dari 49 juta taksi, armada taksi di seluruh dunia, tapi mereka tidak punya satupun armada taksinya tersebut. Nah, perusahaan apa ini? Silakan lanjut di chat. Oke. Dijawab. Ya, kalau sudah benar berarti udah. Gojek, Uber. Oke. Ini Uber sudah ini ya, sudah diakuisisi ya, sudah kayaknya sudah nggak ada ya. Oke, yang terakhir betul. Jadi Grab ya, ini ya. Kalau Gojek masih ASEAN ya levelnya ya. Kalau ini sudah apa namanya? Kalau yang Grab itu sudah lebih banyak negaranya ya, karena mungkin lebih dulu dan sebagainya. Ya, betul sudah terjawab dan sudah canggih, sudah benar-benar semuanya ini, Bu. Pesertanya sudah kayaknya sudah paham sih materinya tentang apa itu ya. Oke, lanjut yang ketiga. Ada perusahaan ya membangun punya mall, punya toko di internet ya, mall gitu ya, mempertemukan antara supplier dengan customer. Jadi kayak semacam perantara ya, antara supplier perusahaan dengan customer-customer gitu. Nah, itu ada perusahaan ya internasional ya, apa namanya di luar negeri, tapi dia tidak punya gedungnya dan membangun usahanya awalnya dari hanya dari dua server gitu. Apa kira-kira? Sudah ada di chat ini kayaknya. Wah, sudah bener ini. Bu Meta Ayu, Alibaba, oke. Udah pinter-pinter semuanya ini. Kalau Shopee ya, Shopee sekarang ya mulai menguasai ini ya. Tapi kalau yang awalnya itu yang masih cukup wow, jadi benar-benar bisnisnya itu B2B ya. Sekarang sudah B2C juga ya. Jadi B2B2C ya. Itu di Alibaba yang memulai ini ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada perusahaan ekspor. Tadi sudah sama nih Alibaba. Mohon maaf sama ini ekspor impor ya terbesar ya. Nah, saya lanjut aja perusahaan rental DVD yang tidak memiliki toko DVD. Apa ini? Nah, kalau yang senang nonton film tahu ini. Kalau mau nonton film itu kan harus beli kepingan DVD gitu ya. Harus beli di pinggir jalan gitu ya, dan bahkan mungkin banyakan bajakannya daripada yang yang original itu ya, karena harganya saking jauhnya. Nah, ternyata ini coba dirubah dengan sekarang era disrupsi ini. Ya, sekarang nggak usah pakai kepingan DVD gitu ya. Nah, sudah jawab kayaknya. Jawabannya ya ini pinter-pinter semuanya ini pesertanya. Oke, ya. Disney Plus. Nah, Disney Plus ini lebih ke ya sekarang juga sudah mulai muncul ya. Tapi memang istilahnya itu pelopornya. Kalau saya mengatakan pelopornya, inisiator yang memulai perfilman digital itu Netflix ini ya, boleh dikatakan seperti itu. Yang merubah tadi ya, orang mau menikmati film sekarang bisa dari manapun, dengan media gadget apapun, tidak perlu beli DVD, di HP juga bisa, tidak perlu punya DVD room gitu ya. Nah, ini Netflix ini luar biasa. Meskipun sekarang banyak streamingan yang tidak yang ilegal itu ya. Oke. Kemudian saya akan membicarakan tentang bisnis model tadi ya. Mohon maaf Bu Risa, kalau nanti waktunya habis untuk materinya bisa dipotong gitu ya untuk diskusi ya. Ya, masih 10 menit. Oh ya, siap. Oke. Nah, biasanya kalau asik ngobrol itu biasa naluri marketing ini ya, orang marketing ya. Saya kalau pemilik usaha itu harus punya basic marketing ya, salah satunya ya. Karena siapa lagi nanti yang jangan lupa cerita tentang bisnisnya sendiri, Mas Nova. Jangan lupa cerita tentang bisnisnya.
Iya, saya takutnya nanti kalau promosi bisnis sendiri nanti wah ini Mas Nova ngisi acara cuman apa namanya promosi aja ini ya gitu Bu. Oh Tadi enggak, ini justru karena guest lecture kita pengen belajarkan oh dari ya, pelaku oke. inovator ya. Oke, siap. Berarti saya cepatkan biar nanti dapat ya. Kalau belum selesai nanti jelaskannya nanti bisa didiskusi. Oke, siap. Di sedikit teori lagi ya. Teori jadi kenapa ada sesuatu yang berbeda ya dari model bisnis lama dengan yang baru. Intinya adalah tadi sudah banyak di awal ya adalah model aset tempat waktu itu dulu sangat terbatas sekali. Kalau punya usaha ya harus punya gedung, harus punya bangunan fisik, harus di pinggir jalan, orang banyak melihat, mudah diakses dan sebagainya. Gitu ya. Harus punya modal yang besar karena kalau mendirikan pabrik misal harus punya 2M, punya harus apa namanya jualan harus sewa ruko, berarti sewa ruko katakanlah kalau di Jogja di pinggir jalan itu rata-rata di atas 20 juta ya. 20 juta ke atas berarti minimal punya uang 20 juta. Nah, ternyata sekarang sudah beda ya kasusnya tadi ya seperti yang saya jelaskan. Kemudian berbicara dengan disrupsi, banyak contoh tadi ada istilah muncul triple disruption tadi yang saya sampaikan ya. Jadi digital disruption, millennial disruption dan pandemic. Nah, ini termasuk yang sekarang pandemik ini adalah bagian dari disrupsi. Ketika ada pandemi COVID-19 ini, maka ada sesuatu hal yang berubah. Tadi ya, termasuk apa namanya pembayaran, kemudian model delivery-nya berubah. Kalau istilahnya orang teknik industri itu juga supply chain-nya berubah dan sebagainya. Oke, kemudian nanti ya masih ada waktu ya. Jadi kalau katanya bicara Habibie almarhum ya, jadi kunci desa industri ini ya, ada 3, QCD nyebutnya. Cost, quality, cost, delivery ya. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang standar ya, yang kualitas yang sesuai yang diharapkan dengan customer tentunya. Kemudian cost yang bersaing, artinya cost-nya itu tidak selalu berbicara murah ya, tapi cost-nya itu mampu dicapai ya, affordable, dicapai oleh customer. Kemudian yang terakhir delivery, bagaimana kita bisa dari mulai menyapa, menanggapi customer itu, calon customer ya, potensial customer, sampai mereka jadi beli, kemudian beli, itu secepat mungkin, seramah mungkin ya, seinformatif mungkin. Ya, jadi ini dari kuncinya. Kemudian saya tambahkan lagi dari mentor saya, ada satu lagi, jadi selain QCD tadi, ada satu lagi adalah quick response. Nah, ini yang menyikapi kasus sekarang ya, namanya disruption era, kasus pandemik. Jadi istilahnya ada sense of creativity ya. Jadi ada 4C nanti, tapi kalau waktunya ada nanti diskusi aja nih. Enggak nanti bisa Bapak Ibu nanti coba cari ya. Jadi ini terkait dengan bagaimana merespon kebutuhan pasar yang sekarang berkembang gitu ya. Dengan pivot. Kalau pivot itu istilahnya menyesuaikan bisnis ya. Jadi mengadaptasi bisnisnya. Jadi adaptif secepat mungkin. Kalau awalnya itu kemasannya, misal contohnya ya, punya produk makanan, awalnya produknya itu belum bisa dijual ke luar kota, sekarang melakukan pivot, inovasi produknya bisa dikemas dengan frozen dan sebagainya, akhirnya bisa dikirim ke luar kota, dan lain-lain. Oke, ini saya skip aja, jadi ya ini produk saya. Oke, sampai juga ini ke momen promosi karena guest lecture ya. Oke, jadi mohon izin Bapak Ibu, saya sedikit menyampaikan, jadi ini yang menarik adalah Oke. Yang menarik adalah kompor baterai listrik. Oke. Jadi mereknya Astuti ya. Kemudian kompor baterai listrik yang menarik adalah kenapa yang banyak ditanyakan kenapa kok kompor baterai listrik gitu sih ya. Pasti orang pertama kali dengar gitu ya. Kenapa kok kompor baterai listrik? Itu pertanyaan sudah saya mungkin menerima jutaan pertanyaan dari seperti itu ya. Jadi ini kenapa kompor baterai listrik? Karena saya yang jelas adalah melihat peluang ya, melihat peluang. Jadi tahun 2000 kita mengembangkan kompor ini tahun 2000 sejak 2011, kita 2011 sudah 10 tahun yang lalu ini ya. Ya, pada saat itu batik posisinya diakui dunia, intangible asset warisan budaya dunia tahun 2009. Jadi ini momennya bagus, ada peluang yang bagus, batik akan terus berkembang. Kemudian ada apa namanya ke masalah gitu ya. Jadi dulu kalau orang batik, kalau Bapak Ibu pernah tahu atau pernah baca historinya Astuti kompor batik listrik itu, orang dulu biasanya pakai kompor minyak gitu ya, kompor minyak, atau yang lebih tradisional lagi menggunakan arang kalau tahu ya, perkol gitu ya. Jadi sangat briket gitu yang sudah agak lama. Nah, itu ternyata banyak masalahnya, apalagi ketika subsidi BBM itu dicabut, minyak harganya sangat mahal,
barangnya langka. Nah, akhirnya 2010 itu banyak sekali keluhan. Saya ketika mendatangi beberapa sentra industri, mendatangi sekolah yang mengajarkan batik, itu permasalahannya sama di sini. Jadi di sumber bahan energinya ya, berarti ada masalah di situ. Jadi problem base ya, karena orang teknik itu, saya termasuk orang teknik itu rata-rata kita menciptakan solusi itu dari masalah ya. Jadi problem base. Nah, masalahnya ada. Kemudian kita tinggal mencari solusinya ini apa nih yang bisa kita berikan. Nah, solusinya banyak, bisa menggunakan kompor gas, menggunakan yang lain-lain. Akhirnya kita sampai pada kompor listrik yang pada saat itu kajiannya, kemudian kita bertanya ke ahli, kita uji coba itu hasilnya paling maksimal. Dan alhamdulillah setelah berjalan usaha 2015 Jogja diakui sebagai kota batik dunia, World Batik City. Jadi kemudian 2015 batik masuk tidak hanya sebagai muatan lokal, dulu sebagai ekstra, tapi sekarang sudah jadi mata pelajaran khusus ya, sampai mulai dari level SD, SMP, SMK, SMK itu sudah diajarkan. Artinya kebutuhannya semakin tinggi. Jadi saat itu mana yang peluangnya yang lebih pas. Selain juga adalah motivasi untuk melestarikan budaya ya, karena kebetulan ternyata bapak saya itu 25 tahun berkecimpung di dunia cap batik ya, dulu orang cap batik itu. 25 tahun. Nah, jadi ada semangat untuk ikut juga melestarikan budaya. Jadi kalau batik itu kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi katanya gitu ya. Nanti jangan sampai diambil orang lain, diakui orang lain dulu, baru kita merasa punya. Tapi harus kita preventif, harus kita jaga, harus kita tetap melestarikan. Nah, dengan produk ini. Background-nya seperti itu. Nah, kemudian alhamdulillah diliput banyak media, banyak di TV juga, kemudian mulai boom 2015. Dan alhamdulillah kalau sekarang mungkin catatan saya 15.000 unit lebih ya untuk penjualan kompor batik listrik ini sudah tercapai sejak 2000 dikomersilkan pertama 2014. Jadi 7 tahun ini sudah alhamdulillah sudah banyak. Setahun itu rata-rata 2.000 sampai 2.500 pieces untuk kompornya. Dan ini alhamdulillah memang niatan kami untuk membantu pengrajin batik, termasuk juga siswa yang sedang belajar membatik ya di sekolah. Karena kasusnya tadi sama ya, mereka mengeluhkan kotor-kotoran, kemudian kurang sehat, dan sebagainya. Nah, akhirnya diterima, kemudian kami terus melakukan inovasi dengan pendekatan when technology meets culture. Artinya, teknologi ini, dengan teknologi yang kami hadirkan, dengan inovasi ini, tidak ingin untuk merubah ya, tidak ingin untuk merubah kebiasaan atau tradisi yang sudah ada, mengurangi nilai tradisinya, atau bahkan mengurangi kebudayaannya sendiri ya. Tapi kita ingin melakukan kolaborasi. Karena mau tidak mau, sekarang namanya tadi kembali lagi ke disruption era, ada era disrupsi tentang teknologi. Kalau kita tidak ada sentuhan teknologi yang tepat ya, yang sesuai, porsinya itu yang sesuai, yang tidak mengurangi atau menghilangkan budaya tadi, itu akan justru terus menaikkan ya dari nilai budayanya sendiri dengan yang tepat, dengan porsi yang tepat itu tadi ya. Jadi when technology meets culture, kolaborasi antara teknologi dan budaya, kolaborasi yang tepat. Nah, kami hadirkan seperti itu, dan alhamdulillah ya sekarang terus melakukan inovasi ya. Dan di catatan saya belajar dari dosen-dosen ketika S1, S2 mengatakan tentang inovasi produk ya. UKM yang bisa bertahan itu adalah UKM yang 1 tahun itu minimal melakukan 2 kali inovasi. Ya gitu kata-katanya ya. Ya, inovasi nanti ada inovasi itu bisa inovasi di produknya, inovasi juga bisa di bisnisnya atau di manajemennya. Inovasi di bisnis dengan tadi perubahan cara marketing dan sebagainya. Inovasi di produk bisa dari produknya, fungsinya, kemudian pengemasannya, dan sebagainya. Nah, saya dari situ kemudian saya aplikasikan, saya coba terapkan, dan alhamdulillah memang benar gitu ya. Jadi saya sekarang mungkin ada 25 model produk ya, terkait dengan kompor dan canding listrik gitu ya. Itu ada sekitar ya lebih dari 20 dalam 2013-2014 ya, 7 tahun ini. Berarti lebih dari 2 malah ya dari inovasi produk ya, malah mungkin sudah ada 3 ya kalau saya, karena tadi itu 2 minimal. Nah, kalau bisa melakukan inovasi terus, kemudian sesuai dengan produknya ya, ini kembali lagi nanti akan melihat tergantung dengan kategori produknya juga ya. Nah, itu akan melihat pasarnya seberapa besar, terus produk life cycle-nya itu seberapa jenuh konsumennya, kapan memang kita harus melakukan inovasi. Nah, itu juga harus dilihat. Nah, untuk kasus batik ini ternyata saya sampai 3 kali ya melakukan inovasi produk ya. Nah, yang diinovasi bagian apa saja? Mulai dari fiturnya, ada yang pengaturan suhunya itu manual,
Ada yang pengaturan suhunya kemudian kita inovasi dengan otomatis, itu dari sisi fitur ya, dari sisi fungsi. Kemudian inovasi dari bahannya juga ada yang besi, ada yang aluminium, ada yang tanah liat keramik juga. Jadi yang lebih pendekatan tradisional itu dengan kompor keramik. Kemudian ada juga yang sekarang low cost yang versi murah seperti itu ya, itu juga dengan kayu juga dibuat. Nah, jadi bahannya bisa diinovasi. Kemudian dari sisi dimensi juga bisa ya. Jadi dulu awalnya ukurannya misal besar. Nah, sekarang penjualannya itu lebih banyak online. Kemudian kita kalau online itu maka akan sangat sensitif ya dengan namanya dimensi. Karena nanti barangnya akan dikirim dengan ekspedisi, maka seefisien mungkin ukurannya gitu ya. Jadi biar tidak membebani, tidak akhirnya nanti customer, barangnya kok sama, biaya ongkirnya kok harganya hampir sama. Nah, kadang kan seperti itu ya, atau bahkan ongkirnya ini kayak tidak masuk akal itu ya. Akhirnya jadi customer menghindari. Nah, itu yang sekarang sangat sensitif ya. Akhirnya kita melakukan inovasi-inovasi termasuk di dimensi gitu ya. Jadi bagaimana dimensi ini sekarang tepat yaitu ketika dikemas, ketika dikardusi, ketika di packing itu ukuran volumenya itu pas gitu ya. Misal 1 kilo, 2 kilo itu tepat. Jadi tidak 2,2 kilo, nanti kalau 2,2 kilo, nanti jadi ikutnya 3 kilo. Nah, ini kan rugi. Jadi rugi bagi customer itu kan jadi rugi 0,8 kilo. Nah, ini sekarang sesuatu yang sangat sensitif ya kalau Bapak Ibu sebagai membeli online itu ya, masalah ongkir itu sesuatu yang sangat dipertimbangkan. Nah, makanya kita orang inovasi di produk itu dimensi juga salah satu yang bisa jadi pertimbangan. Dan lain-lain bagaimana barang kita itu aman tadi ya. Aman karena online ya sekarang ya, di pandemi terutama itu penjualan online-nya juga cukup tinggi. Bagaimana barang kita itu aman sampai ke tangan mereka. Makanya kita ada styrofoam, kalau di Astuti itu ada styrofoam, ada bubble wrap, ada kalau tanah liat itu wajib packing kayu, dan sebagainya. Nah, itu bagian dari fasilitas. Kemudian wajib asuransi juga ya. Di beberapa kasus produk itu kita mewajibkan untuk asuransi produk ya, artinya biar kita sama-sama mengantisipasi sesuatu yang tidak kita harapkan. Pecah di jalan, nanti barangnya ditumpuk-tumpuk, kemudian dilempar sama kurir dan sebagainya, kan itu sesuatu yang di luar kemampuan kita. Nah, itu juga sudah diantisipasi di awal. Oke, sudah habis Bu ya? Satu lagi Bu ya, Bu Risa ya? Produknya ya? Oh ya, siap. 2 menit lagi nanti saya biar bisa diskusi. Nah, ini yang Astuti ini sudah sejak 2013, dikomersilkan sejak 2014. Alhamdulillah berjalan meskipun kemarin pandemi awal-awal sempat turun juga ya, karena sekolah tidak ada praktek ya. Salah satu segmen kami di sekolah. Sekolah tidak ada praktikum gitu ya. Tidak ada orang batik, jadi batik di kelas itu akhirnya kebutuhan alat bahannya tidak ada. Kemudian pembatik tadi ya, kebutuhannya menurun, akhirnya produksi juga turun. Tapi di pertengahan tahun kemarin sudah mulai, alhamdulillah mulai ada peningkatan lagi. Nah, kemudian ketika tren itu turun, saya sudah mengantisipasi ya tadi ya dengan prinsip WG tadi, ada pandemi, otomatis ini akan muncul banyak peluang. Nah, yang saya lihat salah satu yang saya lihat saat itu adalah kebutuhan untuk alat cuci tangan gitu ya. Jadi kan ketika pandemi kan banyak ini protokol kesehatan ya. Muncul untuk kebutuhan sabun cuci tangan, ada hand sanitizer, ada masker ya. Kemudian ada yang lain, nanti silahkan mungkin ada yang kelewatan bisa Bapak Ibu nambahkan di chat ya. Nah, saya lihat yang sangat peluang saat itu saya ngupload semua, saya uji coba semuanya, saya melakukan tes pasar melalui status WA. Jadi saya selalu kebiasaannya itu kira-kira nanti penerimaan sebelum diterima pasar secara luas, saya ingin ngetes dulu, pengen tahu dulu respon dari teman-teman terdekat ya, yang saya save nomornya, saya punya kontaknya di nomor saya. Nah, ini salah satu strategi test market yang murah, mudah, efektif, efisien itu ya. Nah, ini bisa saya yakin juga Bapak Ibu yang banyak yang sudah menjalankan juga ya. Jadi saya tes, saya ngupload jualan masker, saya upload di status WA, manfaatnya seperti ini gitu ya. Kemudian harga, nanti pada akhirnya dengan harga segini gitu ya, dikemas dengan paketan segini. Nah, saya dapat penjual juga, saya dapat pembeli juga ya, dapat beberapa kali transaksi, kemudian saya simpan. Saya anggapnya saat itu kurang bagus ini responnya, karena yang jual sangat banyak sekali ya saat itu ya. Kemudian saya coba yang lain juga. Nah, sampai akhirnya saya coba untuk upload
wastafel. Kemudian saya kasih sentuhan inovasi karena saya juga punya beberapa teman yang melakukan inovasi, kemudian saya buat desain yang berbeda, sama-sama dengan injak, tapi desainnya saya bedakan. Nah, ini kemudian saya bikin prototipe, saya pertama belum bikin prototipe dulu ya, baru semacam update status. Ini ada wastafel injak seperti ini keunggulannya seperti ini, jadi tidak ada sentuhan tangan. Nah, akhirnya banyak yang respon ternyata, oh bagus itu Mas. Jadi ini banyak yang minat gitu ya akhirnya ya. Nah, kemudian saya bikin prototipe satu. Saya bikin prototipe satu, kemudian saya upload lagi di status terus-menerus ya. Ternyata responnya lebih banyak itu ya, lebih bagus. Saya upload di marketplace, meskipun 1 bulan itu tidak ada transaksi sama sekali ya pas edukasi pasar. Jadi saya bikin April 2020, bulan Mei itu sampai minggu ketiga itu belum ada transaksi, baru orang tanya-tanya, tanya tuh banyak banget. Jadi banyak tanya, tapi ya itulah kesabaran seorang penjual nih Bapak Ibu ya. Jadi ditanya aja itu katanya sudah jadi pahala gitu ya. Jadi saya juga makanya menghadapi pertanyaan itu dengan senyuman karena menjawab pertanyaan itu sudah pahala. Ya banyak yang tanya tapi belum jadi closing gitu ya. Belum jadi beli ya, nggak apa-apa, kita nikmati prosesnya. Karena dari pertanyaan itu akhirnya kita bisa melakukan inovasi lagi. Misalnya gini, Mas nanti kalau sudah termasuk sabun atau belum? Nah itu kan pertanyaan. Akhirnya oh ya, nanti saya paketkan, ada yang paketan dengan sabun itu. Kemudian Mas kalau ngirim nanti ada yang misal masalah delivery ya, ada yang ngirim murah, bisa murah nggak? Nah akhirnya kita berikan beberapa opsi ekspedisi. Kemudian kemasannya gimana? Akhirnya kita bikin kardus. Nah ini karena ada pertanyaan itu, ada pertanyaan akhirnya jadi usulan, jadi masukan ke kita. Meskipun awal-awal juga kita sempat salah hitung, sempat kita gratiskan, ternyata ongkirnya itu sampai 200.000 ya satu wastafel itu ya. Wah itu kita gratiskan, saya rugi 1 juta berapa gitu. Gratis sih ada orang beli 5 itu ya. Dari luar Jogja itu rugi, tapi nggak apa-apa, ini bagian dari pembelajaran. Karena kalau kita tidak berani rugi, ya kita tidak akan pernah melakukan inovasi, tidak pernah akan belajar gitu kan. Jadi ini bagian dari pembelajaran saya, pernah rugi menghitung dimensi produk. Nah itu jadi pelajaran. Kemudian sekarang kita mensiasati dengan ukuran dimensinya juga disesuaikan tadi ya, biar ukuran volumenya itu pas. Kemudian banyak masukan juga, Mas bisa di custom nggak warnanya, kemudian bisa di branding nggak dengan instansi itu ya. Nah itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari customer yang kita tangkap ini jadi peluang, jadi masukan. Nah kita akhirnya bisa mendevelop produk lagi gitu ya, yang khusus edisi branding. Kita juga ada edisi branding juga ada dan sebagainya. Nah itu mungkin Bu Risa akhirnya diliput juga di beberapa media, masuk ke TV juga di beberapa TV, dan alhamdulillah terus berjualan gitu ya. Dan nanti kalau ada yang minat dan mau jadi marketing reseller juga boleh. Tadi ada yang tanya tadi peluang pemasarannya, yang jelas ini sekolah mau masuk ya. Sekolah mau tatap muka, ini contohnya aja, sekolah mau tatap muka, otomatis ketersediaan alat-alat untuk mendukung fokus itu dan diatur dalam PP ya itu ya, harus menyediakan wastafel itu menjadi kebutuhan. Jadi ini alhamdulillah terus penjualan tetap berjalan meskipun ya karena sekarang banyak kompetitor juga ya yang bikin. Kalau dulu itu mungkin hanya Jogja, Bandung, nah sekarang hampir setiap kota itu bikin, tapi nggak apa-apa, ini bagian dari semangat untuk kita terus melakukan inovasi. Karena kalau tidak ada yang niru, kita akan berhenti berinovasi. Wah kita sudah aman kok, nggak ada yang niru ya, kita pasti produknya terjual. Nah karena ada yang niru, ada yang produknya sama, akhirnya kita jadi mikir lagi, wah sudah ada yang niru nih, berarti kita harus selangkah lebih di depan, harus memikirkan lagi dari banyak usulan, masukan, dari customer, dari mitra, dari tim R&D, Internal Innovation Center kita. Nah, kita ramu akhirnya bikin produk yang baru lagi. Nah, itu yang jadi kompetitor itu bukan menurunkan rezeki kita ya, tapi sebenarnya itu menambah rezeki. Jadi semakin kita bikin produk, banyak yang niru, rezeki amal jariah kita tambah, rezeki tambah, semangat kita juga untuk melakukan inovasi itu akan juga bertambah. Oke, itu barangkali Bu Risa pertanyaan-pertanyaan materinya bisa lanjut untuk diskusi ya. Matur nuwun. Terima kasih Mas Nova atas kuliahnya dan juga ya sedikit tidak tentang masuk untuk menggurui Bu. Oh nggak apa-apa. Ini kan ada hadirinya ada mahasiswa juga, jadi ini semacam guest lecture juga dan bisa jadi pembelajaran juga ya untuk Bapak Ibu pelaku UMKM bahwa oh ya kalau punya bisnis tuh harus ada model bisnisnya gitu biar jelas gitu ya mau kemana, siapa yang disasar sehingga nanti pemasarannya juga ada targetnya ya. Kalau di
pemasaran itu kan ada STP, segmenting, targeting, positioning. Nah, jadi targetnya siapa, nanti produk kita diposisikan sesuai dengan target. Nah, Bapak Ibu sekarang adalah kesempatan untuk tanya jawab. Silakan bisa langsung saja buka mic-nya kalau mau bertanya. Atau mungkin ini selagi Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan, ini kita jawab dulu yang di chat box ya Mas Nova ya. Oh ya, siap. Dari Bu Meta Ayu ini, bagaimana membuka mindset bisnis yang tertutup karena kondisi pandemik? Oke. Mungkin karena pandemik udah stres duluan gitu ya. Jadi ini kok salesnya apa penjualannya menurun drastis, bahkan mungkin beberapa yang benar-benar harus tutup gitu ya, sehingga udah stres mikir itunya, boro-boro mikir ini inovasi ya kan. Ini mikir bertahan aja susah gitu. Gimana tuh Mas Nova? Ya, oke. Baik, terima kasih dari pertanyaannya Bu Meta Ayu. Mudah-mudahan tadi sedikit ada gambaran ya dari materi. Kemudian saya mungkin menambahkan yang khusus pertanyaan ini. Jadi memang yang bisa bertahan tadi selain digital ya, digital itu jelas. Kemudian memang harus ada, katanya orang itu dompet yang agak tebal, ada seret gitu sih. Memang itu benar, saya mengakui ya. Jadi artinya kalau kita sebelumnya memang sudah menjalankan bisnis, kita kan pasti ada persediaan ya, ada cadangan ya. Nah, ini rata-rata yang akhirnya tutup itu terus kehabisan darah itu. Ya kan apa namanya modal itu darah itu ya. Kalau bagi pelaku usaha itu karena persediaan atau modalnya itu nggak muter di sebelumnya itu ya. Nah, ini yang jadi catatan juga, berarti ada permasalahan di keuangan, di laporan keuangan, catatan keuangan ini tidak berjalan. Nah, ini perlu dikoreksi dulu. Itu tambahan. Kemudian ini posisinya sekarang, gimana kalau posisinya sekarang sudah tertutup gitu ya. Sudah tertutup itu berarti pernah menjalankan usaha, terus asumsinya usahanya adalah tutup gitu ya, atau rugi, kemudian sekarang posisinya sementara tutup atau tutup permanen gitu ya. Nah, ya, kurang lebih pertanyaannya seperti itu nih, kalau yang saya tangkap ya. Jadi bagaimana cara membukanya kembali ini mindset-nya. Nah, memang ini kembali ke masing-masing juga ya. Jadi ini kembali ke semangat daya juang sebenarnya. Jadi apa namanya, orang itu kan jenisnya memang macam-macam ya. Kalau karakteristiknya ya, ada yang apa namanya, ketika dia mau berhasil, mau besar itu harus mengalami rugi dulu gitu ya. Harus sempat ditipu dulu gitu ya. Jadi kalau katanya teman saya tuh, kalau bisnis belum pernah ditipu, belum pernah rugi itu ya belum mendapatkan sense-nya lah gitu, belum dapat seninya berbisnis itu belum dapat gitu ya. Jadi belum ada tantangannya, belum ada seninya kita mengolah ya, mengolah rasa, mengolah pemikiran dan sebagainya itu belum dapat. Nah, ya kita meyakini ini aja dulu Bu, meyakini kalau apa namanya, ketika kita mendapatkan ujian di bisnis, ya, ujian bisnis itu kan macam-macam ya, tapi ujian paling besar adalah rugi gitu ya. Nah, itu ujian paling telak, kemudian akhirnya menyebabkan bisnisnya tutup. Nah, itu ujian paling besar. Nah, ujian yang lain ada juga yang ditipu itu ya, ditipu itu juga salah satu bagian dari menjalankan bisnis. Kemudian omset turun ya, omset turun tapi tetap masih profit, itu juga bagian dari ujian. Kemudian bakbuk ya, bakbuk itu impas ya, artinya melakukan usaha tapi ya nggak dapat profit, tapi masih berjalan ya. Jadi masih apa namanya, targetnya itu bisa bertahan dulu, itu juga bagian dari ujian ya. Jadi ada juga beberapa teman itu sekarang nggak untung dulu itu ya. Saya sekarang pandemi ini nggak untung dulu nggak apa-apa. Gitu ya, karena memang kondisinya pasarnya lagi marketnya ini lagi turun, ini momennya lagi turun, nanti nunggu kayak tadi yang serseran itu ya. Sekarang nggak untung dulu nggak apa-apa, yang penting ada pemasukan dulu, bisa jalan, karyawan jalan, operasional jalan, kita nggak dapat profit nggak apa-apa. Tapi nanti momennya akan dapat lagi. Dan beberapa orang meyakini nanti ketika kemarin itu turun, kemarin posisinya down gitu ya. Nah nanti akan jadi kayak akan meloncat kayak bola itu, istilahnya efek bola itu ya. Jadi langsung akan melenting tinggi itu. Jadi permintaannya tiba-tiba nanti langsung akan meningkat dengan drastis gitu ya. Jadi ketika kita masih yakin ya, dan kita masih punya rencana itu ya, masih ada persiapan-persiapan, itu nanti siap-siap dengan yang kemarin, karena customer-nya sempat menahan pembelanjaannya, sempat tertunda, sempat masih khawatir, was-was gitu ya. Akhirnya sekarang trennya akan tinggi. Nah, kita percaya itu dulu. Jadi bagian seni dari
usaha itu adalah ya tadi banyak menghadapi ujian, termasuk rugi itu juga bagian dari proses. Nah, tinggal kembali ke masing-masing daya juang, semangat apa namanya berjuangnya, jiwa UMKM-nya. Jiwa UMKM itu kan kalau digambarkan kan katanya kalau yang usaha besar itu kan seperti unicorn, dekakon ya, Sagittarius terbang, kuda terbang itu ya. Nah, kalau UKM itu gambaran di binatangnya apa katanya orang itu curu gitu ya, kecoa gitu ya teman-teman ya. Jadi kecoa itu bisa bertahan dalam kondisi apapun itu ya, di cuaca ekstrim, ditaruh di kutub pun katanya bisa hidup gitu ya. Jadi kakinya buntung satu pun masih bisa jalan. Nah, diibaratkan seperti itu. Jadi ya kita memang fokusnya di UKM itu bagaimana bisa bertahan. Memang kalau sekarang kondisinya itu jalan dulu tidak untung ya itu dijalani. Tapi kita punya rencana ke depan seperti apa dengan inovasi-inovasi dan sebagainya. Nah, itu yang harus diyakini. Jadi yang tadi saya kembali lagi, kalau sampai usahanya tutup berarti yang salah ini ownernya loh, bukan jangan menyalahkan kondisi pandemiknya ya. Nanti dibaca ada klarifikasi nih Mas Nova. Maaf, ada klarifikasi ya? tertutup adalah kalau saya jualan ini maka produk saya tidak laku, padahal passion saya di situ dan mau mulai. Oh iya, siap. Baru saya baca nih, tadi belum scroll. Oke, saya sambung lagi nih Bu Minta Ayu. Jadi maaf, maksudnya tertutup adalah kalau saya jualan maka produk saya tidak laku, padahal passion saya di situ dan memulai. Nah, ini yang tadi sempat saya menyinggung masalah pivot nih Bapak Ibu ya. Pivot tadi ya mungkin ditangkap secara sederhananya nanti bisa dicari ya, pivot bisnis ya. Meskipun ini ya plus minus ya, pro kontra ya. Ada yang kalau namanya bisnis itu harus fokus dengan satu usaha. Jadi benar-benar satu sampai dia besar, pondasinya kuat, marketnya sudah jadi, baru nanti melakukan diversifikasi gitu ya. Baru nanti menambahkan produk. Jadi jangan cepat untuk menambah produk baru, menambah lini produk baru sebelum pondasinya kuat. Jadi nanti malah tidak fokus, akhirnya hasilnya tidak maksimal semuanya. Jadi harus fokus di satu produk. Misal saya dulu kompor ya, benar-benar kompornya ini ketika penjualannya sudah konsisten ya, targetnya saya setiap tahun 2000, maka saya baru berani untuk melakukan diversifikasi produk baik horizontal maupun vertikal ya. Horizontalnya ya pengembangan di turunan produk kompornya atau produk pendukung tentang kompornya, atau vertikalnya tadi bikin wastafel dan sebagainya. Nah itu yang dikhawatirkan seperti itu. Tapi memang ada yang pro-nya di pivot itu, ya sekarang kita tidak bisa memaksakan istilahnya ya, ini ya. Jadi ini ada beberapa sudut pandang ini, Bu. Kalau dari ilmu manajemen ya, Bu Lisa nanti boleh ditambahkan, Bu. Jadi kita kadang tidak boleh memaksakan juga. Jadi sekarang kita lihat pasarnya memang setelah dilakukan survei, tanya ke customer, dilakukan kunjungan lapangan, dilakukan telepon ke banyak customer, tanya-tanya itu. Jadi memang baru turun. Nah, kita tidak bisa memaksakan produk kita itu tetap masuk gitu ya ke situ. Harus melakukan pivot tadi ya, pivot baik bisnisnya maupun produknya. Sementara misal dulu bikin bajunya itu baju biasa, nah sekarang membuat baju hazmat, baju APD. Nah, itu kan melakukan perubahan tapi masih satu core-nya itu masih sama. Jadi masih di fashion gitu ya. Jadi tidak terlalu bergeser jauh. Jadi fashion saya adalah usaha di bidang kerajinan atau misalnya di bidang fashion. Ya udah, fashionnya sekarang apa ini yang paling viral ini, yang paling sekarang tren. Nah itu yang memang mau tidak mau, kalau kita mau menaikkan omset, mau kita bertahan, ya kita mengikuti pasar ini yang dilakukan. Kalau boleh dilakukan klarifikasi lagi Bu, kalau tahu produknya apa gitu ya, boleh di chat lagi Bu produknya biar pembahasannya lebih mengerucut, karena beda produk nanti case-nya banyak itu ya, bisa bermacam-macam itu ya. Boleh kalau di produknya apa, kalau boleh tahu, Bu Mita Ayu. Oke, sementara menunggu klarifikasi selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi. Ini mungkin agak keluar dari topik inovasi, tapi ini penting juga bagi pelaku usaha ya. Bagaimana cara untuk membesarkan usaha tapi minim dana atau tanpa riba? Nah, silakan ini Mas Nova, gimana nih untuk membesarkan bisnisnya? Mana tuh tadi pertanyaannya? Oh iya nih, Koperasi Mandiri nih. Bukan. Dari Bu Neneng Suryani. Oh ya ini ya, membesarkan usaha tapi minim dana tanpa riba ya. Oke. Ini prinsipnya yang tanpa riba. Jadi ini masalah funding ya. Nanti ada masalah funding juga, pendanaan bagi UMKM yang dulu kalau kita mau bikin usaha, saya sebelum 2015 itu bikin usaha nyari modal di atas 100 juta
modal dengan proposal ya, kayak saya termasuk yang dengan modal dengkul istilahnya ya. Modal dengkul maksudnya saya punya ide, kemudian saya susun ke dalam proposal, nah saya presentasikan ke lembaga swasta, ke mitra, ke pemerintah. Nah, itu akhirnya dapat apa namanya pendanaan dari sana. Karena ini ngomongkan ya tanpa riba atau yang mungkin arahnya lebih banyak. Kalau untuk UKM saya sarankan untuk yang hibah gitu ya. Jadi bukan yang pinjaman, tapi kalau memang jiwanya berani gitu ya, berani mengambil resiko, sudah ini ya cari pinjaman, tapi pinjaman yang tanpa riba juga ada, atau bagi hasil juga ada. Nah, ini saya misal tipsnya yang enak adalah cari yang hibah gitu ya. Artinya kita tidak perlu mengembalikan. Untuk awal ini hal yang apa namanya yang baik untuk semuanya gitu ya. Artinya resikonya kecil. Nah, bagaimana cara kemudian dapat hibah tadi, dapat program bantuan? Nah, itu kalau sekarang ini ya setelah 2015 ini yang saya rasakan banyak sekali ya, Bu Risa ya. Bahkan nyari dana, saya merasakan sendiri, saya nyari modal untuk produk inovasi 1M itu sesuatu yang, dan saya mendampingi, dan saya punya adik kelas banyak itu ya, di angkatan itu yang dapat dana sampai 1M, 2M itu sangat banyak sekali itu ya. Nah, setelah 2015 tapi, nah sebelum 2015, dulu memang akses pendanaan itu sangat terbatas yang saya alami. Jadi saya paling banyak itu dapat dana sampai 100 juta untuk modalnya. Nah, setelah 2015 ini, kemarin misal saya ngajukan itu, saya alhamdulillah sempat dapat permodalan itu sampai 350 juta itu ya, untuk membangun usahanya itu. Nah, itu jadi peluangnya itu sangat banyak sekali. Cuman masalahnya adalah informasi itu ya. Nah, informasi adalah ya kita aktif di dalam sebuah komunitas, aktif mengikuti termasuk webinar ini, nanti bisa tanya secara langsung ke saya DM atau apa namanya ke panitia, ke Bapak Ibu dosen di UGM, mungkin ada lembaga kajian atau pembinaan gitu ya, nanti bisa tanya ke sana. Kemudian tanya juga aktif ke dinas nih Bapak Ibu nih, ke dinas koperasi UMKM. Nah, itu banyak informasi yang bisa diakses. Intinya adalah aktif dan proaktif gitu ya. Jadi kembali lagi intinya aktif di sini ya. Jadi kita sebenarnya mau nggak untuk mengakses dana itu. Nah, setelah dapat dananya, apakah dengan modal yang besar? Pertanyaannya ini penting ini. Bisa dijawab ini, bisa ditanggapi lagi nih dari Bu Neneng. Apakah dengan modal yang besar selalu menjamin kalau usahanya itu akan berhasil? Pertanyaannya tuh. Saya ganti tanya boleh nggak ya? Oke, bisa diklarifikasi. Ya, Bu Risa ya. Mohon dibantu kalau ada info, oke, bisa. Ya, mohon dibantu kalau ada info. Ya. Mungkin kalau Mas Nova ada info hibah, ya untuk Mas Nova mungkin yang terkait dengan teknologi itu ya, seperti apa? Ya yang berhubungan dengan teknis gitu ya. Iya. Ini hibahnya ya. Tapi ini yang tidak teknis, lain, ada juga Bu. Ya, ada. Non teknis banyak ya. Ya, ini kalau sekarang, ini contoh aja ya. Contoh yang sekarang ada itu namanya BIP. Kalau ada yang pernah tahu, ini saya Mas Ihsan kebetulan juga dulu satu angkatan dapatnya ya tahun 2019 ya Mas Ihsan ya. Itu dapat pendanaannya sampai 200 juta. Itu namanya BIP, bantuan insentif pemerintah. Jadi memang untuk bantuan modal kerja ya. Bukan untuk bantuan yang lain-lain ya. Tapi memang diarahkan untuk modal kerja. Oh, saya belum ke publik ya, everyone ya. Sebentar, saya copy lagi. Nanti diketik aja di Google, Bu Neneng, kalau belum tahu, BIP Kemenparekraf gitu ya. Atau BIP gitu aja, BIP 2021 nanti akan muncul. Ini salah satu contoh aja ya. Contoh BIP sudah buka ya, sampai awal Juli awal atau pertengahan Juli kalau tidak salah. Itu nanti ada websitenya. Kalau tidak salah saya ada linknya itu, BIP Kemenparekraf ya. Bu Neneng mohon hubungi narahubung Mas Ihsan ya dari bidang kajian kewirausahaan. Nah, bisa kontak Mas Ihsan ini ya. Ya, betul. Ya, nanti boleh kita share linknya. Ya. Oke, itu dan banyak yang lain. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, tadi kalau yang dari saya tanya boleh dijawab juga boleh, Bu. Mas Nova. Oke, siap. Oh ya, apa tadi pertanyaannya ya? Pertanyaannya apakah dengan modal yang besar, kan saya melanjutkan menanggapi pertanyaannya, apakah usaha yang besar itu usaha yang berhasil itu selalu dengan modal yang besar gitu. Oke. Apakah modal yang besar Gimana Pak? Ini pertanyaannya, apakah ketika untuk membesarkan usaha ya, dengan usaha yang berhasil itu harus dengan
modal yang besar. Apakah dengan modal yang besar selalu menjamin usahanya itu akan berhasil? Oh, jadi kalau saya kan usahanya keripik buah. Oh iya. Jadi ada keripik nanas, keripik nangka, keripik pisang gitu kan. Nah, untuk sementara ini saya hanya punya 2 mesin. Dan mesinnya sangat terbatas gitu kan. Untuk produksinya seharinya hanya berkisar 15 kilo. Dan ketika saya promosi, saya malah kewalahan gitu menanggapi dari permintaan-permintaan ketika saya promo. Makanya saya sangat jarang promosi karena memang sudah ada yang menampung gitu. Makanya saya butuh dana lagi untuk nambah mesin. Ya. Itu susahnya. Oh iya, oke. Siap. Kalau ada dana itu insya Allah bisa lebih berkembang sih. Siap, mantap. Berarti maju, Bu. Semangat maju untuk BIP. Kalau konsisten seperti itu, saya yakin usahanya akan berkembang. Yang penting modalnya benar-benar untuk mesin produksi ya, bukan untuk mesin Honda dan mesin yang lain-lain ya. Ya, kalau untuk modal berjalan... Nggak guyon aja, Bu. Guyon aja, Bu. Biar nggak sepanang. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih, Bu Neneng. Ini sudah, Bu Risa, waktunya. Closing ya, Bu? Ya, waktunya sayang sekali sudah kita harus closing ya, sudah mendekati penutupan karena kita harus selesai di 17.30. Mas Nova mungkin nanti untuk PPT-nya ya beberapa Bapak Ibu yang ingin mengakses silakan menghubungi narasumber kami, narahubung kami, Mas Iksan ya. PPT sudah diberikan oleh Mas Nova. Bapak Ibu yang minat silakan Bapak Ibu bergabung database kami karena nanti akan ada update-update mengenai informasi-informasi terkait dengan pengembangan UMKM ya, sekaligus juga riset-riset, hasil riset yang mungkin penting untuk mengembangkan usaha Bapak Ibu semua, dan juga ada kesempatan untuk mengisi kuesioner yang ada undian berhadiahnya gitu. Baik, sebelum kita akhiri, kita bisa foto bersama. Mungkin Mas Nova bisa di stop share ya. PPT-nya. Ini ya, dibaca sendiri aja, closing-nya ini. Saya kira tadi ada closing. Oh iya. Ya. Oke. Monggo, silakan. Oh ya, oke. Terima kasih untuk closing-nya. Langsung ke bawah aja. Jadi mulai dari mana kita berada, gunakan apa yang kita miliki dan lakukan apa yang kita bisa. Semangat selalu UMKM Indonesia. Itu aja Bu closing-nya, Bu. Ya, semangat. Jadi mulai dari yang kecil, mulai dari yang kita punya ya Mas Nova ya. Oke, baik. Kita foto, bisa di on cam Bapak Ibu semua. Mas Iksan juga silakan ya sip. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Kami harap dari bidang kajian kewirausahaan, inovasi, dan UMKM bisa memberikan sesuatu ya dengan entrepreneurship session ini. Kita bisa banyak belajar dari narasumber kita, Mas Nova Suparmanto, dan kita juga semangat untuk selalu berinovasi terus, karena kalau nggak inovasi nggak akan bertahan ya. Jadi kita harus pinter pivoting tadi ya, adaptasi dengan segala macam kondisi bisnis. Saya ucapkan selamat dan salam sehat untuk Bapak Ibu semua dan semoga sukses untuk usaha-usahanya. Dan sampai jumpa di entrepreneurship session yang kedua bulan Juli ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya.